Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ibu Ika. Di sini Ibu akan menjelaskan ulang materi yang telah Ibu jelaskan di kelas tadi ya. Hari ini kita akan membahas tentang daya, energi listrik, dan alat ukur besaran listrik. Jadi Ibu harap dengan pengulangan penjelasan Ibu ini kalian bisa menjadi lebih paham apabila sebelumnya ketika di kelas kalian belum paham. Ini kita akan membahas mengenai daya, energi listrik, dan alat ukur besaran listrik. Dan harapan Ibu dengan kalian mempelajari ini, kalian dapat mengerti bagaimana, mengerti apa itu daya, energi listrik, dan alat ukur besaran listrik. Kalian bisa mengetahui macam-macam alat ukur besaran listrik, dan kalian juga bisa melakukan perhitungan untuk daya dan energi listrik. Coba kalian amati dulu perbedaan dari kedua gambar di samping. Dari gambar yang di atas dan di bawah, itu apakah ada energi listrik yang digunakan dan apa yang menyebabkan adanya perbedaan kedua gambar tersebut. Begitu, coba kalian analisis ya. Berikutnya tentang energi listrik. Energi listrik sendiri ini adalah energi yang ditimbulkan ke tempat yang lain. Dan alat ukur untuk mengukur energi listrik itu adalah kalorimeter atau biasa disebut juga dengan meteran listrik. Dan saat ini itu ada dua sistem kelistrikan, yaitu ada prabayar dan pasca bayar. Kalau prabayar itu kan kita beli pulsa listriknya terlebih dahulu, kemudian baru bisa digunakan. Sementara pasca bayar sendiri itu kan eh, yang ditagih di setiap bulannya, seperti itu. Jadi untuk kelebihan prabayar itu tidak ada biaya beban bulanan, sistemnya sudah digital, privasi terjamin dan lebih hemat. Dan kelebihan untuk pasca bayar sendiri itu tidak perlu isi ulang pulsa listrik dan tidak ada batasan pemakaian listrik. Tapi karena kita nggak bisa memantau, jadi yang pasca bayar itu biasanya lebih boros. Dan di samping kiri itu ada gambar dari alat ukur energi listrik atau kalorimeter yang biasa ada di rumah. Nah, di sini kita masuk ke perubahan bentuk energi listrik. Jadi energi listrik itu bisa diubah menjadi energi yang lain. Beberapa di antaranya itu ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu, senter, dan lain-lain. Kemudian ada energi listrik menjadi energi kalor. Contohnya semisal di kompor listrik, kemudian ada di setrika, kayak gitu. Yang ketiga itu ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada motor listrik, kipas angin. Dan yang keempat itu ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya dari speaker, radio, itu adalah beberapa contoh dari perubahan bentuk energi listrik. Nah, listrik. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Nah, beberapa di antaranya ini ada yang pertama, mematikan saklar alat listrik yang tidak digunakan. Yang kedua, ini ada menyalakan lampu setelah gelap dan menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga adalah memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah. Dan yang keempat ada memanfaatkan cahaya alami. Memanfaatkan cahaya alami ini maksudnya bisa dari jendela, jendela kaca, itu kan nanti cahaya bisa masuk seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada materi daya listrik. Jadi daya listrik itu apa? Daya listrik itu adalah jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Di sini ada typo, itu yang benar adalah rangkaian. Nah, ini hubungan antara energi listrik dan daya listrik. Energi listrik itu kan usaha yang kita eh, daya listrik itu kan besaran energi listrik yang digunakan tiap detik. Jadi, misal kita ingin mencari energi listrik, kita bisa menggunakan daya dikali waktu atau
tegangan dikali arus dikali waktu. Dan untuk mencari daya listrik sendiri, itu bisa memakai V sama dengan V kali I, atau V sama dengan I kuadrat kali R. Berikutnya kita masuk ke alat ukur besaran listrik. Nah, di sini ada beberapa alat ukur ya. Alat ukur yang pertama itu adalah ampere meter AC yang biasa digunakan untuk mengukur arus. Kemudian ada frekuensi meter untuk mengukur frekuensi, ada voltmeter untuk mengukur tegangan, dan ada wattmeter untuk mengukur besarnya daya listrik atau energi listrik. Arus DC, ampere meter DC, meter ini bisa untuk mengukur arus, tegangan, dan voltmeter DC untuk mengukur tegangan DC. Dari yang dapat Ibu sampaikan, apabila ada yang paham, nanti boleh ditanyakan lagi kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.